informasi Pak akan datang ke pembekalan di Hambalang besok tanggal 16? Ya, kalau tadi saya komunikasi dengan teman-teman, banyak yang belum tahu. Ya kita kan taunya dari media sosial juga. Mungkin nanti malam pasti sudah ada perintah kepada kita apa yang harus kita lakukan besok. Ya. Dan di sana tentunya hanya 1 hari saya dengar ada pengarahan-pengarahan dari presiden terpilih dan tentunya pejabat yang lain yang berkompeten untuk mengarahkan kita. Kalau di dalam itu kan dari Pak Prabowo ya, ada Pak Gibran juga nggak Pak di dalam? Di dalam kebetulan tidak ada, hanya kami yang calon pejabat yang akan duduk dalam kabinet nanti, tidak ada. Hanya Pak Prabowo aja? Ya, Pak Prabowo saja tadi. Oke ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita Mas tadi mengenai politik rangkul Prabowo ini apakah sejalan tadi dengan zakon kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo gitu? Ya, ini kan yang menjadi harapan publik ya, dan kita lihat bahwa Pak Prabowo selalu mengulang itu ya, ingin membentuk satu kabinet ahli dalam pemerintahan beliau ketika dilantik ya. Dan kalau kita lihat dari background Pak Prabowo dengan background militernya, kemudian lama di kesatuan khusus dengan terbiasa dengan tim yang kecil tapi ahli, maka itu kemudian menjadi ekspektasi dari publik ya. Tapi kita melihat bahwa saya melihat tadi ya satu narasi persatuan sehingga ini kemungkinan membuka peluang bagi siapapun untuk masuk ke kabinet ya, sehingga menjadi satu koalisi yang besar. Dan yang kedua adalah ada memang kecenderungan untuk mengakomodasi ya. Karena ini menjadi tentunya akan menjadi satu tantangan bagi Pak Prabowo ya, dan kita lihat bahwa disinilah ujian bagi Pak Prabowo ya, ujian kepemimpinan, bagaimana kemudian mengakomodasi kepentingan partai yang berbeda dengan visi dan komitmen Pak Prabowo untuk membentuk kabinet yang ahli. Jadi kita akan lihat ya, apakah kemudian cara ini akan bertahan sejauh mana ya, karena ekspektasi yang tinggi terhadap Pak Prabowo ini harus dibayar dengan minimal dalam 1 tahun pertama kinerja maupun performa dari kabinet itu harus jauh lebih baik ya. Nah, tadi sempat saya singgung dalam survei terakhir kita itu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi ya di akhir masa jabatan 10 tahun Pak Jokowi itu masih di angka 80,8% ya. Sehingga ini menjadi ujian sekaligus menjadi tantangan bagi Pak Prabowo, karena ketika Pak Prabowo mengganti presiden yang lama yang setelah 10 tahun menjabat, ini presiden yang lama masih sangat populis, masih sangat dicintai dengan tingkat kepuasan 80,8% ya. Jadi ini akan menjadi ujian bagi Pak Prabowo dalam 1 tahun pertama, apakah kemudian ekspektasi publik ini bisa dijawab oleh Pak Prabowo ya. Sehingga performa kabinet itu harus memang menjadi satu komitmen yang besar bagi Pak Prabowo ya. Bukan hanya soal akomodasi, soal kapasitas, tapi soal track record para mereka yang muncul. Jangan sampai kemudian ketika kabinet ini diumumkan ke publik kemudian muncul berbagai kritik yang mengarah ke mereka yang masuk, karena bukan hanya soal kapasitas tapi juga bagaimana mengakomodasi partai maupun bagaimana melihat track record dari beberapa calon menteri ini ya. Ya, Mas Aji, sebelum kita bahas spesifik soal nama-nama tadi yang cukup menarik, tadi kedatangan dari Pramono Anung ya, politisi PDI Perjuangan. Tapi sebelum ke sana, Mas Aji, saya mau mendalami dulu lagi soal tadi kalau Mas Aji menyampaikan bahwa ini sifatnya belum final, ya ini audisi lah waktu tadi Mas Aji sampaikan ya. Apa kemudian tujuan dari Pak Prabowo memanggil para menterinya dan kemudian dilihat banyak orang seperti ini? Itu apa? Iya, saya lihat ini kan tugas sebetulnya, tugas yang sangat penting, sangat sebenarnya sangat tanggung jawab yang besar. Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga. Kami adalah trio ya, dari Wamen, 3-in-1. Dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin. Mungkin Pak Momenso, Anggito mau tambahkan? Berarti posisinya Wamenkyu ya? Wamennya berarti ada 3 Pak? Betul. Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi, dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya. Ada pembicaraan mengenai badan penerimaan negara Pak? Enggak gini, jadi kami ini 3-in-1 ya, trio.
bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari Menteri Keuangan. Tadi pesannya sudah cukup banyak. Salah satu di antaranya adalah optimalisasi penerimaan negara. Ya, jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Bahkan beliau tadi menyebutkan Kamboja. Ya 18%. Nah, kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi dan tata cara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Apa itu termasuk pembicaraan mengenai tarif pajak, Pak? Tidak. Itu hal-hal teknis akan kita bicarakan di Kementerian negara juga dibahas ya, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih. Kementerian Pak, kita semua sama. Ada berikut. Ya baik, tadi itulah pernyataan yang disampaikan Tommy Jiwandono dan Suhasil Nazara yang menyatakan bahwa trio ini akan membantu Menteri Keuangan sebagai Wamenkeu untuk meningkatkan pendapatan negara. Jadi bahkan ini bisa, yang menarik kan, jadi itu hal yang menarik tuh. Jadi satu menteri punya 3 wamen nih. Jadi ada clue-nya lagi nih yang kita dapatkan hari ini. Iya, memang ini yang saya katakan tadi bahwa apakah ini yang akan menjadi pertanyaan publik, apakah kemudian ini dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan? Karena kalau posisi Kementerian Keuangan ini mungkin adalah posisi yang strategis ya. Betul. Apakah kemudian tujuan ada 3 wakil menteri dari satu kementerian itu tujuannya untuk peningkatan kapasitas ataupun karena ruang lingkup kerjanya begitu luas sehingga butuh penguatan atau karena akomodasi tadi. Tapi kalau kita lihat yang muncul ini rata-rata tokoh profesional ya. Betul. Sehingga mungkin dugaannya lebih ke pertimbangan yang sifatnya lebih profesional ya. Penguatan di kementerian itu sendiri. Oke, nah tadi selain kehadiran ada beberapa tokoh juga kita lihat kehadiran dari Pramono Anung ya. Nah ini pesan apa yang bisa kita sampaikan? Karena kan kita melihat bahwa Pramono Anung ini kan kapasitas sebagai calon gubernur Jakarta iya, sebagai politisi PD Perjuangan iya. Ya, sampai sekarang kan kita belum mendapat satu kepastian ya dari PDIP apakah kemudian mereka akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo atau tidak ya. Karena sejauh yang kita tahu bahwa komunikasinya terjalin dan infonya akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ya. Betul. Tapi kalau kita lihat pertemuan hari ini atau kedatangan Pak Pramono ke rumah Pak Prabowo dalam suasana audisi tadi, audisi menteri, maka memang agak sulit untuk kita melepas bahwa ada spekulasi ini terkait dengan calon menteri ya. Dan saya menduga bahwa kedatangan Pak Pramono pastinya ada restu atau ada izin atau minimal ada pemberitahuan ke Ibu Mega sebagai ketua umum karena kita tahu Pak Pramono adalah orang yang loyal terhadap partai. Betul. Bahkan kedatangan Pak Pramono ini tidak lama berselang dari kedatangan Pak Prabowo Subianto. Nah ini kan yang menarik kan. Jadi Pak Prabowo datang tidak lama Mas Pram ini datang masuk ke kediaman Pak Prabowo. Apakah ini kan beda nih ceritanya kalau calon wakil menteri yang lain atau kepala badan kan datang setelah itu gitu. Iya, memang satu hal yang pasti bahwa kita melihat semangat Pak Prabowo untuk merangkul ya. Oleh karena itu kita lihat bahwa banyak sekali informasi yang kemudian menguatkan bahwa ada rencana pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Tapi sejauh ini kepastian masuknya PDIP dalam koalisi pemerintahan itu kan belum bisa dipastikan. Sehingga saya melihat bahwa apakah pertemuan ini dalam rangka silaturahmi karena Pak Pramono adalah orang yang juga seringkali dipercaya oleh Ibu Mega untuk melakukan komunikasi politik ya. Apalagi Pak Pram masih punya kedekatan ya, secara emosional juga bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar PDIP sendiri. Jadi ya kita menunggu nanti ya kepastian dan itu pasti adalah keputusan partai ya kalau dari PDIP. Mas Aji, tapi seberapa besar sih potensi Pramono Anung bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini membahas mengenai pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo? Ya, saya menduga bahwa itu salah satu agenda yang mungkin akan dibahas karena Pak Pram ya tadi adalah orang yang selama ini dipercaya ya, orang yang
merupakan orang dekatnya Ibu Mega yang biasanya historisnya melakukan komunikasi politik dengan pihak-pihak luar ya. Jadi itu mungkin salah satu agenda ya. Dan kedua adalah kedatangan Pak Pram di saat ya tadi momentum audisi para menteri ini kemudian memunculkan spekulasi. Apakah kemudian masuknya misalnya kalau kemudian masuknya Pak Pram dalam kabinet Pak Prabowo nanti, apakah itu merupakan restu dari partai atau seperti apa? Tapi saya menduga bahwa pastinya keputusan untuk masuk akan menunggu kepastian resmi dari partai ya.